Salam Promedia. Buka masker dulu. Sekarang sudah safe. Sekarang lagi di analyzer DNB GSL. Kita tunggu setelah cek analyzer ini dan kita akan bahas apa yang ada di dalamnya. Kenapa kita perlu cek line? Sebetulnya ini cuma ngecek saja sinyal yang ada di GSL. Masing-masing per blok, per array, apakah sudah terima input dari mixer semua. Nah, kita dengar suaranya ini untuk subwoofer. Adapun subwoofer yang dipakai di sistem di SICC hari ini untuk persiapan konser besok, Westlife Concert di Jakarta. Speaker utama menggunakan 12 kiri, 12 kanan GSL series. Outfill-nya kalau kita lihat kanan kiri itu menggunakan DNB J series. Dan baris depan front fill-nya menggunakan J series masing-masing. Apa bedanya? GSL adalah line array 2x14 inch 3-way. Ini adalah the monster, the best sistem yang paling tinggi top of the line dari DNB. Sub pasangannya adalah SL series, berisi driver 3x21 inch. Sehingga ini blending dengan outfill kanan kiri menggunakan J series. Apa bedanya? J berisi 2x12 inch line array 3-way. Dan subnya pasangannya adalah J sub. Itu berisi 2x18 inch. Nah, ada lagi J infra pasangan dari J series itu isinya 2x21 inch untuk infra subnya. Nah, kenapa banyak muncul pertanyaan, kalau beda-beda nanti di paling kanan kiri nggak enak dong. Nah, ini bedanya di premium speaker. Semakin mahal, semakin top of the line speaker, mau speakernya di mix 2x14, 2x12, 2x10, 2x8, karakternya mostly semuanya hampir mirip. Sehingga kita tetap mendapatkan kualitas dan karakter suara yang baik. Kita bisa melihat suasana SICC, Anda bisa lihat full seat, dan tempat ini biasa dipakai untuk pertemuan, untuk conference, konser. Demikian juga besok malam akan konser Westlife di tempat ini dan sold out semuanya. Jadi bisa kebayang tempat ini kira-kira kalau full house kira-kira 12.000 seat, dan panggungnya ini nggak terlalu yang besar sekali, tetapi cukup seperti biasa digunakan untuk event-event di SICC. Nanti kita akan bicara lebih detail bagaimana konsep dan sistem yang digunakan sampai di mixer konsolnya. Konsol menggunakan semuanya Digico, di FOH menggunakan SD7, salah satu top of the line dari mixer digital saat ini untuk aplikasi live. Kemudian ada SD8 untuk monitor, dan di broadcast ada beberapa konsol juga SD8 yang dipersiapkan. Oke, nanti kita akan bicara lebih lagi mengenai detail speaker system dan how to integrate system, bahkan antara audio, visual, dan lightingnya. Audio kali ini disupport oleh Sumberia Rental Company, salah satu rental company yang terbaik di Indonesia dan satu-satunya yang memiliki sistem DNB GSL series. Sekarang kita akan bahas mengenai outfill terlebih dahulu menggunakan J series 2x12 line array. Nah, outfill yang tadi sudah kita lihat ada di sebelah kanan dan kiri untuk menghandle sayap wing kanan kiri dari venue SICC. Power yang digunakan karena J series adalah salah satu produk yang lumayan cukup lama dari DNB. Kita akan lihat power apa yang digunakan untuk DNB J series. DNB J adalah large format line array yang cukup besar, tapi generasi yang sudah cukup lama, sehingga masih menggunakan power D12. Power D12 ini masih 2 channel, ada 2x4000 kalau full per channelnya gitu ya. Dan satu rak ini ada 3 power, sedangkan untuk GSL
menggunakan generasi power yang terbaru dan paling top of the line-nya yaitu D80. Nanti kita akan lihat apa bedanya. Keluarga D12 dulu bersamaan dengan D6, adiknya. Jadi dia 2 kali 1200 watt, masih 2 channel. Namun sekarang keluarga D12 dan D6 sudah discontinued. Semua berganti menjadi 4 channel. Ada 2 power system, yaitu D80, D40, itu D20 juga, itu sebagai mobile series. Sedangkan di installation series dimulai dengan angka, ada 30D, ada 10D, dan 5D. Kita akan lihat dari dekat apa itu power D12. LCD-nya lebih kecil, generasinya masih generasi yang dulu, kemudian 3U. Kita lihat di sini ada 3U, sehingga lebih tebal, sedangkan di semua D80, D20, D40 semuanya sudah 2U dan sangat compact. So, ini adalah powering system untuk J-Series. Kita akan menuju ke power yang D80. Oke, sekarang kita ada di bagian front fill dan subwoofer utama. Subwoofer yang paling bawah menggunakan GSL Sub. Itu SL Sub series. Isinya 3 kali 21 inch, dan bayangkan untuk front fill saja, front fill semuanya menggunakan J8 karena untuk crowd festival yang ada di depan supaya bisa terhandle, mendapatkan suara yang sama baiknya, karena dari yang flying di atas bagian depan festival mungkin hanya kena bocoran saja. Nah, apa yang membedakan powering systemnya dengan sistem D12 tadi? Kita akan lihat powering system untuk D80. Ini adalah power yang digunakan untuk sub dan juga yang di atas, tapi power atas ada di belakang. Nah, untuk power sub ini masing-masing rack ada 3 power, dan satu D80 adalah 2U. Ini 4 channel, jadi 4 kali 4000 watt. Bayangkan satu power sudah handle sekitar 16.000 watt. Dan itu yang membedakan premium speaker, koneksinya semuanya sudah sangat praktis sekali. Ada LKS, ada juga speak on. Kita bisa main per power atau kita juga bisa main per 6 channel. Sehingga ketika kita tarik ke atas, lalu tinggal kita ventil dan kita rumbai. Ini yang membedakan antara power D80 dan D12 yang sudah discontinued. This is one of the best power amp in the world. 4 channel, 4 kali 4000 watt. Dan so far masih power yang paling top of the line dari DNB Germany. Oke, sekarang kita membahas kenapa kok ada sub di belakang pantat dari yang kita hanging. Ada sub yang di bawah memang untuk low bass sub, di mana subwoofer membutuhkan media perambatan lantai. Itu jauh lebih baik ada di bawah. Tapi kenapa harus ada di atas dan harus ada di belakang? Karena memang posisi ketinggiannya kalau kita sambung langsung dari atas, splaynya akan jatuhnya lebih terlalu panjang. Dan penempatan yang disarankan oleh DNB, dia menempatkan GSL Sub ada 4 box dengan flybar terpisah, berada persis di belakang dari GSL 8 dan GSL 12. Hanging utama dari main PA ini ada 12 box GSL line array dan 4 SL Sub. Sedangkan di bawah kita masih ada sub, in total ada 12 kiri 12 kanan totalnya, jadi 24 SL sub dipadu padankan dengan outfill yang masih ada menggunakan J sub dan J infra. Bagaimana pembagian dan pengaturan melalui Arecap dan juga R1 yang disiapkan? Nanti kita akan bicara dengan Nelson sebagai sistem engineer yang mengatur bagaimana distribusi dan networking dari DNB speaker system ini. Ini yang membedakan dengan speaker yang lain, karena kita hanya perlu mengontrol dari laptop kita yang terkoneksi dengan R1. Kita bisa tahu bahkan nanti impedance-nya, kita tahu speaker mana, bukan hanya satu box yang mati, tetapi dalam satu box spesifik lagi di dalamnya, high-nya, mid-nya, atau low-nya yang problem, kita akan bisa mengecek satu persatu. That's the technology works.
Kita akan lihat nanti dan berdiskusi dengan sistem engineer kita, Bang Nelson selanjutnya. Yuk. Oke, sekarang kita lagi persiapan untuk konser Westlife besok, hari Sabtu, 24 September. Dan sekarang kita lagi preparation untuk sistemnya. Kita akan bahas dulu. Tadi kita sudah bahas tentang detail GSL, J untuk line array, kemudian SL sub, dan J sub-nya. Nah, kita sekarang masuk di bagaimana how the system works. Kita akan bicara dengan sistem engineer-nya secara langsung. Dan guys, saya perkenalkan sistem engineer yang men-setup sistem ini dari yang di support event ini oleh Sumberia Rental Company. Dan yang PIC yang in charge, Bang Nelson. Nah, Sen, apa kabar Sen? Mantap. Sekarang apa yang lagi lu kerjain Sen untuk men-setup SL dan C ini? Ini sih sekarang udah baru aja selesai alignment sub sama topnya ya, sama front wheel juga. Oke. Karena biasanya kan Westlife tuh engineer-nya nanti akan tuning sendiri. Actually. Jadi cuma di prepare basicnya aja udah bunyi. Jadi flat system, kita kasih udah line siapin delay. gitu ya. Nanti ya kalau dia mau rubah delay lagi alignment-nya ya terserah dia. Tapi yang penting semua udah connect, ke R1-nya udah connect. Oke. Nah, semua udah oke. Sebelum men-setup sistem nih, apakah ya mungkin lu udah biasa banget kan ya di sini SICC udah kayak rumah sendiri lah gitu ya. Sempat melakukan simulasi dulu dari array calc-nya juga nggak? Ya itu harus. Kalau DNB, sistem DNB ya yang kita tahu ya harus bikin array calc-nya dulu. Meskipun lu udah tahu tempat ini barangnya sama, tapi tetap harus di-adjust lagi. Karena kan ya pasti akan ada perubahan. Dan akan ada improve juga dari kitanya untuk siapin. Kayak ini biasanya kalau kayak di sini MDPJ itu dokter yang GPI itu kita nggak pernah pakai flying sub. Nah ini sekarang kita coba treatment ada flying sub untuk ngarep flying sub sampai atas. Jadi ini atasnya pakai GSL, di yaitu GSL 8-nya berarti ada 10, lalu GSL 12-nya 2 ya berarti 2, ya? Iya. Oke, dan belakangnya itu J sub. Jadi bukan GSL, bukan SL sub tadi ya. Belakangnya itu J sub, lalu outfill-nya J series gitu ya. J86 12-nya 2. Oke. Nah, guys, ini pentingnya SOP. Engineering, meskipun Nelson sudah apal banget lah sama tempat ini, udah kayak rumah sendiri, tetapi standard operating procedure dalam membuat sebuah sistem tetap harus melakukan simulasinya. Nah, R1-nya sekarang, Sen, boleh tolong dijelasin nggak how to set up R1 di sistem ini? Kalau untuk R1-nya kan sebenarnya sekarang yang udah paling baru itu array calc-nya udah langsung extension file-nya udah sama R1-nya. Jadi selesai bikin array calc, import. Nggak import, tinggal di open aja. Ya. Tinggal open, terus nanti dibikin ininya. Nih tampilannya nih, lihat nih. Oke. Overview-nya dibikinin langsung dari yang itu auto remote view-nya. Udah nanti tinggal dicek di situ. Di-connect dulu juga ya, connect device-nya pakai kalau power D80 itu bisa pakai OCA-nya DNB, pakai network. Nah, untuk D12-nya pakai R70. Nah, connect langsung ke networknya juga yang sama. Sen, lu kan udah biasa mau pakai EAW, mau pakai Meyer Sound, mau pakai speaker apa aja kayak V2 bahkan gitu ya. Apa yang membedakan dan apa yang menjadi kelebihan DNB sistem ini dibanding sistem yang lain? DNB sistem sih yang paling ngebedain tuh array processing-nya sih. Array processing? Iya, sistem array processing-nya yang bisa kita atur default dulu di array calc-nya. Terus nanti kalau udah connect di R1-nya kita call, itu akan terasa bedanya sih treatment yang dilakukan oleh powernya. Jadi baik pada saat preparation sampai di runningnya ketika operational nanti sudah proper banget gitu ya. Udah bisa dilihat juga dari R1. Dari sebetulnya apa sih yang lu monitor dari R1 ini ketika persiapan dan ketika nanti running? Apa yang lu pelototin? Kalau persiapan sih yang buat ngecek bahwa input tuh masuk ke semua power. Karena kan kalau nggak ada satu power yang nggak dapet input, pasti suaranya akan beda yang utama. Biasanya sih itu. Terus paling pas running biasanya dicek. Kadang dibikin buat peak meternya, dilihat dia nge-peak atau enggak, load powernya over atau enggak, itu sih yang bisa dilihat.
ketika ada masalah dari power, problem, error gitu, lu bisa detect juga nggak dari R1? R1 biasanya bisa detect Wah, bahwa itu nggak ada trouble. jadi memang money don't lie ya. Ya, Barang mahal, ketika sistem itu sudah jalan, safety-nya bisa itu dimonitoring number one banget. Jadi kalau ada masalah, error, ya bling-bling merah kita udah ketahuan sebelum power itu ngantem sampai ke speaker. That's why DNB menjamin warranty-nya 5 tahun. Kenapa? Karena kalau dia connect dengan sistemnya, dengan powernya, so far so good. Gitu ya, Zen ya? Oke, kita masuk ke pembuatan sistem dan desain sistem secara konsolnya nih sekarang. Lu pakai apa, Zen, dalam konsep besok Westlife nih? Ini sih berdasarkan riders-nya dari engineer-nya Westlife sih, Wow. request-nya SD7. Oke, jadi memang riders mereka yang minta. Iya, mereka yang Gitu ya. request. Mereka sih di riders-nya itu Quantum 7 or Quantum 5. Kalau nggak ada Quantum dia bilang SD atau SD Ya. 7 or 5. Jadi Quantum SD itu Digico ya gitu ya. Digico mixer. Request-nya Digico. Oke. Sistem Digico. Monitor? Sama monitornya juga pakai SD7 di sekarang karena ya ridersnya juga sama seperti itu. Mewah banget. FOH monitor SD7. Rack-nya satu rack aja tapi mereka request sharing. Oke, pakai SD rack juga ya. Jadi SD rack adalah rack yang Digico. sampling rate tertinggi lah. Top of the line dari racknya Digico itu. Ada broadcastnya nggak, Nelson? Tanpa broadcast ya. Ya. Ya terus terang nih kita ngobrol di dapur di balik layar. Kita kan tahu lah Westlife mungkin playbacknya banyak. Sistem playbacknya gimana? Sistem playbacknya sih mereka sih cuma request input ke SD rack Input ke SD rack. Oke. dari posisi FOH. Nah sistemnya mereka seperti apa ya nanti Ya. tunggu mereka datang ya mereka connect Ya. ya. Paling biasa dari I/O-nya. Sehingga nggak terlalu banyak channel gitu ya. Nah dengan begitu banyaknya channel gimana kamu sistem snapshotnya, sistem pengaturan Oh, itu udah ke mixing engineer sama langsung ke mixing engineer. Nah jadi sama batasan bisa, kalau di monitor kemarin Indra Lesmana kebetulan Chris nih yang pegang. terus yang Dia pegang pusing. monitor ya. Ya, Ya. sistem. Oke. Ini pembahasan mengenai sistem. Jadi lu sampai berhenti di sistem, habis itu handover maka si mixing engineer, lalu monitor FOH, engineer. monitor nanti mereka yang ngatur Ya. sendiri. Nah guys, kita akan masuk ke sesi monitor engineer, mixingnya bagaimana, dan nanti kita akan lanjut bersama Satrio Bangsat, Mas Bangsat Bangun Satrio akan ngobrol bareng sama Chris Wulur yang kemarin di Legacy dia handle untuk di monitor system. Please check it out.